Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita bertemu lagi dalam channel saya, Dewi Padusi. Belajar hukum bersama Dewi Padusi Daeng Muri. Kalau kita melihat dengan kawin siri, bagaimanakah pendapat dari pemirsa yang akan nanti menyaksikan materi saya ini? Karena kalau kita membahas dengan ada kata-kata kawin siri, wow, ini seperti apa ya kawin siri yang akan saya sampaikan. Maka itu saksikanlah materi berkenaan dengan apakah anak hasil dari pernikahan siri dapat mewaris. Perlu kita ketahui, sebelum kita membahas mengenai waris terhadap anak hasil perkawinan siri, kita harus mendefinisikan berkaitan dengan perkawinan siri atau pernikahan di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat di kantor urusan agama. Akan tetapi, pernikahan siri ini tetap sah di mata hukum agama jika memenuhi syarat dan rukun, tetapi tidak sah di mata hukum. Jadi walaupun di agama sah, tapi di dalam hukum tidak sah. Karena apa? Karena kawin siri itu tidak dicatat dalam buku nikah. Karena rukun perkawinan dalam hukum Islam yang dikatakan itu sah di mata hukum karena telah memenuhi syarat dan rukunnya itu telah terpenuhi. Seperti yang pertama, calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Akan tetapi dalam hukum negara tetap tidak sah karena tidak tercatat di dalam buku nikah. Dengan adanya pernikahan siri, apakah ada dampak dalam perkawinan siri tersebut? Dan bagaimana pasangan suami istri itu menjalani pernikahan siri tersebut? Kita kalau melihat pernikahan siri memang harus hati-hati karena membawa dampak yang sangat besar dalam pernikahan siri, yang dimana fenomena tidak melaksanakan perkawinan yang sah yang wajib dicatatkan di KUA. Jadi perkawinan sah wajib dicatatkan, akan tetapi jika tidak dicatatkan akan menjadikan fenomena konflik yang sangat tidak jelas. Yang pertama, suami masih terikat perkawinan dengan orang lain. Nah, suami terikat dengan wanita lain, dengan perkawinan lain. Nah, apakah suami yang terikat dalam perkawinan dia ingin menikah dengan orang lain bisa melakukan perkawinan sah tanpa izin istri pertamanya? Tentu tidak bisa. Suami menikah dengan lebih dari 1 istri harus mendapat persetujuan dari istrinya. Untuk itulah pasangan suami istri yang menjalani pernikahan siri dikarenakan suami masih terikat perkawinan dengan orang lain atau istrinya. Dan di sini suami ingin menjalankan pernikahan siri karena di sini calon suami menjanjikan kepada wanita yang akan dinikahkan siri atau calon istrinya yang akan dinikahi siri. Sehingga dengan pembuktian dia ingin melaksanakan perkawinan siri tersebut. Akan tetapi, pernikahan siri ini membawa dampak tidak dicatatkan, tidak tercatat dalam KUA. Karena di dalam hal
pernikahan siri pun dapat dilaksanakan walaupun dia tidak ada, suami itu tidak memiliki istri, tapi juga ada kelompok masyarakat yang tidak mampu sehingga dia tidak bisa mencatatkan perkawinannya di KUA. Jadi tidak hanya suami yang punya istri saja, tapi dengan adanya masyarakat yang tidak mampu, maka juga dia tidak sanggup mengurus atau mencatatkan perkawinannya di KUA. Dan dengan adanya dampak pernikahan siri ini, hak-hak istri nikah siri itu tidak terpenuhi. Ya, hak-hak istri. Dia tidak ada kebebasan, tidak ada keadilan, tidak ada keseimbangan dalam memenuhi hak-hak istri nikah siri. Begitupun dengan hak-hak anak, yang dimana hak anak tersebut terabaikan dan tidak dapat mewaris jika tidak ada pengakuan dari ayah biologisnya atau ayah kandungnya. Karena selama perkawinan itu tercatat, muncullah nama ayah, nama ibu, dan tidak merugikan anak yang dilahirkan. Akan tetapi selama perkawinan itu tidak catat, maka anak tersebut tidak dapat tercatat nama ayahnya di akta kelahiran. Jadi hak anak terabaikan dan tidak dapat mewaris. Bagaimana hubungan anak dalam hukum? Ya, dengan adanya pernikahan siri, hubungan anak dalam hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan tidak berhak mewaris dari ayah biologisnya. Karena itu terdapat dalam pasal 100 KHI. Jadi ayah biologis atau ayah kandung itu yang walau dia punya harta warisan tidak dapat dimiliki oleh anak hasil nikah siri. Istri dalam perkawinan siri pun juga tidak dapat memenuhi kewajibannya dan tidak dapat menuntut di pengadilan. Jadi istri juga ada kerugian kalau hanya menikah siri, yang dimana dia tidak dapat menuntut kewajibannya sebagai istri terhadap suami, karena posisi istri itu sangat lemah dalam perkawinan siri tersebut. Dan selanjutnya, akibat pernikahan siri. Pernikahan siri itu membuat menjadi konflik sehingga berakibat yang pertama, suami dapat meninggalkan istri. Kalau suami meninggalkan istri, apakah istri dapat menuntut istri ataukah istri bisa menggugat? Istri tidak bisa menggugat suami dan tidak dapat menyelesaikan secara keluarga, karena perkawinan yang dijalankan itu merupakan perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri, karena tidak tercatat dalam hukum, tidak tercatat di KUA. Jadi suami dapat meninggalkan istri dan istri pun tidak dapat menggugat. Anak tidak mempunyai status dalam pernikahan siri karena dia tidak memiliki akta kelahiran atas nama ayah kandungnya. Karena ini dianggap anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena kalau memenuhi syarat-syarat hukum, maka perkawinan yang sah itu memiliki akte nikah. Akan tetapi akibat dengan pernikahan siri tersebut, maka tidak memenuhi syarat-syarat hukum perkawinan dan tidak ada akta nikah, dan kewajiban suami tidak maksimal karena pernikahan siri. Jadi misalkan istri itu tidak dapat tunjangan, ya itu bisa semaunya suami
karena tidak keterikatan adanya perkawinan yang sah. Dan bagaimana akibat dengan pernikahan siri tersebut? Ya, tentu adanya konflik. Yaitu apa konfliknya? Konflik pewarisan. Karena di sini adanya hak-hak nasab. Hak nasab seperti hak-hak mewaris, hak menjadi wali nikah terhadap anak perempuan. Ya, berarti sangat berpengaruh ya, berkaitan dengan dampak atau akibat pernikahan siri tersebut adanya konflik pewarisan. Itu pasti adanya konflik pewarisan. Di sini kita melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 8 Romawi 2010. Di sini adanya keadilan buat anak hasil pernikahan siri. Oleh karena status hukum anak luar kawin dari atau anak hasil pernikahan siri dapat mewaris jika ada pengakuan dari ayah biologisnya atau ayah kandung dari anak tersebut. Jadi pertama harus ada pengakuan dari ayah kandungnya. Selama ayah kandungnya mengakui, maka anak hasil pernikahan siri atau anak luar kawin tersebut dapat mewaris. Akan tetapi tetap harus ada pembuktian. Pembuktiannya itu seperti apa? Adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sini pembuktiannya anak tersebut harus tes DNA untuk memastikan apakah anak tersebut benar-benar anak hasil dari ayah biologis atau ayah kandungnya tersebut. Jadi tetap harus ada pembuktian. Jadi di dalam putusan MK pun dengan adanya status hukum pengakuan dari ayah biologis, dengan adanya pembuktian yang dimana dengan cara tes DNA, maka hak anak itu dapat mewaris. Bagaimana dengan putusan MK terhadap hak anak dapat mewaris? Hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu biologisnya, hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan. Nah, di situ yang dimasukkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana yang tadinya anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan ibunya saja, akan tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak tersebut memiliki hubungan keperdataan ibu dan ayahnya. Jadi disinilah keadilan untuk anak luar kawin atau anak hasil pernikahan siri untuk dapat mewaris. Dengan keadilan ini, maka tidak diragukan dan insya Allah tidak menimbulkan konflik dan menjadi keadilan dan kemanfaatan untuk anak tersebut. Terima kasih teman-teman atas materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.